Halo, nama gue Ferdius. Gue merupakan mahasiswa dari Universitas Kristen Dutta Wacana dengan prodi Informatika angkatan 2018. Di sini gue akan merepresentasikan hasil dari proyek gue, yaitu dengan menggunakan MQTT dan aktuator dan sensor. Alat dan bahan yang saya gunakan ialah breadboard seperti ini. Yang kedua adalah ESP32, kabel jumper 6 biji. Nah, saya tunjukin satu doang yang berarti memel, dan motor servo. Dan satu lagi saya lupa, ialah DHT11 sebagai sensor dari temperatur. Seperti ini rancangan dari proyek saya ini untuk menggunakan MQTT-nya. Nah, di sini ada ESP32. Nah, di ESP32 ini saya gunakan pin 3,3 voltase untuk disalurkan kepada DHT11 yang bertutup itu yang tipe positif. Dan untuk outputnya, ini yang saya beri tanda dengan kabel hitam, ada di pin 32 GPIO-nya itu. Lalu untuk ground-nya kita ditaruh pada pin ground. Pin ground yang bisa kan di sini di SP32 ini ada dua pin ground, Yang satu yang ada di sini dan satu yang ada di sini. 6 biji dihitung 6 dari bawah. Nah, kita salurkan kepada kutub negatif si HT11. Nah, untuk motor servonya, kabel yang warna coklat ini warna coklat, saya teruskan di kabel warna hitam yang merupakan ground. Lalu untuk yang tengah yang warna merah ini disalurkan dengan kabel warna jumper bertipe mel berwarna kuning yang saya taruh di 5 voltase. Lalu dan kabel yang terakhir itu yang warna oranye ini saya salurkan dengan kabel warna putih. Nah, kabel putih ini sebagai outputnya. Nah, itu saja untuk rangkaiannya. Kita masuk ke dalam code-nya. Sebelum masuk ke codingannya, kita perlu beberapa instalasi. Nah, saya di sini menggunakan sebuah MQTT Mosquito untuk meminjam server dari brokernya. Nah, cara kerjanya MQTT ini, broker ada tiga node nih. Pertama itu broker, kedua subscriber, ketiga publisher. Nah, broker ini semua sebagai penyampai aja dari si publisher, dan publisher ini sebagai pengirim, dan subscriber itu sebagai penerima message dari si publisher ini. Nah, salah satu broker yang saya pakai ialah Mosquito. Kalian bisa download di website ini. Saya taruh link di description. Nah, pilihnya nanti. Lalu yang kedua, library servo. Nah, kalau library bawaan dari Arduino servo itu nggak kompatibel dengan ESP32 ini. Jadi saya perlu library untuk ESP32 servo ini. Saya kasih link di bawah. Nah, kita lanjut ke kode programnya. Kita masuk ke bagian kode di Arduino-nya. Jadi saya menggunakan 7 library, di mana 3 library ini sebagai konektivitas, 3 library sebagai sensor, dan 1 library-nya sebagai penggerak untuk motor servonya. Nah, karena yang tadi saya sudah jelaskan, library servo dari Arduino bawaan ini itu nggak kompatibel dengan ESP32, maka saya download di Google ESP32 servo. Nah, kita lanjut. Di sini ada inisialisasi 2 objek. Yang pertama DHT, yang kedua servo. Di sini kalian bebas namanya apa aja. Di sini untuk pinnya dan di sini untuk
tipe dari DHT-nya, tipe sensor kalian. Dan servo ini sebagai penginisialisasian dari library ESP32 servo. Nah, di sini ada SSID, password sebagai SID sebagai nama WiFi kalian, dan password sebagai password WiFi kalian. Yang di sini udah nggak guna, saya hapus aja. Lalu di sini ada string TMSTR dan char TM50. Nah, di sini untuk mempublish sebuah value ke server brokernya, kita perlu mengubah string, atau di sini ada tahapan nih. Saya ngubah dari float ke string dulu. Nah, habis dari float ke string, habis itu saya ubah string ke char supaya fungsi publishnya itu bisa dibaca oleh library ESP3, library si pub sub line ini. Lalu di sini ada MAC dan IP. Ini digunakan untuk koneksi antara komputernya dengan servernya. Di sini juga inisialisasi dua objek, yang mana ESP silent ini sebagai parameter dari MQTT slide nih. Nah, fungsi reconnect seperti yang biasanya, reconnect itu digunakan untuk rekonektivitas atau mengembalikan koneksi kita ke semula. Nah, di sini untuk mengembalikan koneksi kita semula itu kita perlu .connect, fungsi connect ini dengan parameter ID. Nah, kalau kalian ada akun private kalian bisa menambahkan seperti ini, namanya dan passwordnya. Bisa diisi 3 parameter. Lalu untuk yang ini publish, yang seperti saya jelasin tadi, nama topik dan message-nya. Dan subscribe ini sebagai penerima dari message dari si publish ini. Kalian hanya perlu masukin nama topiknya aja. Nah, kalau yang ini jika gagal akan ngulang terus sampai berhasil dengan durasi 5 detik. Lalu connect wifi-nya. Lalu fungsi connect wifi. Nah, kalau untuk fungsi connect wifi-nya itu gampang ya, cuma wifi, status wifi-nya apakah ada koneksi apa enggak. Kalau ada koneksi, dia akan langsung ngelewatin fungsi while ini. Connect MQTT sama dengan tadi, nggak usah dibahas lagi. Sama dengan yang connect wifi. Lalu fungsi setup. Di sini ada serial begini sebagai buat debugging aja. Wifi begini ini supaya bisa ESP32 supaya bisa connect ke router kita. MQTT ini buat ngeset callback kita, di fungsi callback ini ntar bisa jelasin bawah. Kayak kita manggil dua fungsi tadi yang di atas, objek DHT tadi kita begin, lalu servo.attach pin servonya. Pin servo itu tadi yang 33 tadi. Lalu kita masuk ke fungsi loop. Di sini saya membuat percabangan, yaitu jika MQTT slide-nya nggak terkoneksi, dia akan reconnect terus sampai dia masuk ke topiknya atau ke servernya. MQTT-nya bakal di loop terus sampai ESP32-nya itu mati atau nggak ada konektivitas. Nah, di sini sama dengan project kedua saya, bisa ditonton sebelumnya. Dan ini juga. Nah, di sini ada perbedaannya ialah servo.write. Nah, kalau fungsi write ini di servonya ini buat menggerakkan baling-baling dari servonya itu. Nah, seperti yang bilang tadi, di sini saya mengubah float
temperatur ini jadi string dulu, habis itu saya ubah jadi char. Seperti yang di reconnect tadi, ini topik dan ini value. Untuk void callback-nya itu supaya kita tahu apakah publish itu menerima sesuai dengan value yang kita kasih atau enggak. Nah, itu saja dari codingnya. Kita lanjut ke bagian demonya. Sebelum masuk ke demonya, kita buka dulu command prompt. Nah, di sini kan kita udah install nih Mosquito-nya. Mosquito-nya itu saya tempatkan di folder program file, nama folder ini. Tinggal saya copy, saya arahin ini ke arah pet folder Mosquito. Nah, di pet folder Mosquito kan nih ada sub nih. Nah, subscriber itu fungsinya tadi apa? Buat terima message dari si publisher. Kita coba dulu Mosquito sub, gak usah pakai .exe-nya, kalau mau pakai juga nggak masalah. Minha itu sebagai hostnya, kalau ya Minha sebagai hostnya. Nah, hostnya tadi kan nama servernya itu tadi broker.hivmu.com kan, kita tulis hivmu.com. Nah, di sini ada topiknya. Nah, topiknya tadi kan project IoT, berarti tulis project IoT. Enter. Nah, kalau udah kayak gini berarti udah jalan. Kita lanjut ke command prompt selanjutnya supaya ngecek ini udah jalan apa belum, apa topiknya ini udah ada atau enggak. Nah, seperti sama kayak tadi, kita masuk ke pet foldernya, lalu kita ketik mosquito _ pub. Nah, pub ini supaya message kita terkirim ke subscriber kita menggunakan yang publish singkatannya. Lalu sama kayak tadi, kita kasih hostnya, kita kasih servernya seperti tadi, broker, hivmu.com. Lalu topiknya tadi itu project IoT. Lalu message yang mau dikasih ialah hello world. Udah, kita enter. Nah, ini nggak terkirim karena salah di bagian project IoT-nya ini. Kita ulangi lagi, T-nya harus gede. Nah, udah terkirim. Nah, di sini udah diterima oleh subsnya ini. Lalu kita lanjut ke bagian demonya. Nah, kita masuk bagian demo, program yang tadi kita jalanin, kita upload. Bentar, agak makan waktu lama. Ini agak lama ya compilingnya. Nah, udah. Lalu kita pencet tombol bootnya ini supaya ESP32 diterima programnya. Udah berjalan. Nah, lalu kita lihat serial monitornya. Nah, koneksi berhasil. Ini maksudnya koneksi wifi-nya ya, koneksi berhasil ini. Nah, ini berhasil nih ya reconnecting-nya. Nah, lalu kita lihat bagian ini. Nah, udah ada suhunya nih. Suhunya akan jalan-jalan terus di servernya ini.
Nah, connected begini gara-gara tadi nyambungin itu agak ada gagal, maka dia reconnecting dulu. Dia akan jalan-jalan terus. Nah, untuk kasus motor servonya karena susah untuk mengendalikan temperatur karena saya bukan avatar, saya cabut dulu karena tadi kan ada fungsi ada looping di mana ketika dia nggak berkoneksi maka nah maka ini nol, bukan koneksi, bukan looping sih, ini percabangan jika temperaturnya ini bukan sebuah nomor, dia akan mengarahkan jarum ban balinya itu ke arah nol. Nah, kita coba dulu, cabut dulu, kita masukin lagi. Nah, itu bergerak, kita masukin lagi. Nah, karena sensor ada di tag gue, berarti saya salah masukin ini ya. Nah, itu bergerak lagi ya. Ini contoh yang paling simpel dulu. Nah, itu saja dari demo saya atau dari presentasi saya. Jika salah kala itu mohon maafkan. Nah, terima kasih udah menonton. See you next time.